Ya, terima kasih. Baik, pada materi yang selanjutnya akan dijelaskan pada Bapak Muhammad Imron, yaitu selaku owner dari UD Ma'rifat Usnges Central Handicraft Kas Desa Tutul Balung Jember. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Cek. Suara saya bisa didengar, Mbak? Bisa, alhamdulillah bisa Bapak, jelas. Oh, ya. Ya. Materi saya bisa dibantu? Ya. J Bapak, sebentar ya. Nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada hari ini. Ini aktivitas pertama setelah saya 1 bulan ya hampir sakit ya, 1 bulan sakit di rumah sakit, dan ini aktivitas pertama. Dan insya Allah mulai besok sudah mulai aktivitas lagi pengabdian saya di LPNO Jember. Saya akan mengisi lagi tentang entrepreneur, tentang pembinaan LPNO di Jember. Pada materi saya kali ini saya menjelaskan tentang yang informasi terbaru tentang bagaimana pelayanan materi yang diberikan itu pelayanan tentang e-commerce itu terkait sama ekonomi syariah dan non syariah di era digital. Nah, untuk membahas ini semua secara global, saya akan nanti mungkin 30 menit saya ingin lebih tertarik itu tanya jawab agar lebih bermanfaat. Apa yang kita dapatkan hari ini bukan sekedar kenulit begitu. Materi saya itu banyak membahas secara global, historis dulu, bagaimana dunia e-commerce dan dunia digital ini terbentuk dalam dasawarsa terakhir begitu cepat ya. Jadi harus memang kita tanggapi dengan tidak mudah, dengan butuh percepatan tertentu untuk memahami sebuah e-commerce, sebuah revolusi industri 4, Indonesia Making, dunia marketplace, dan sampai artificial intelligence dan berbagai macam lini-lini. Apa itu dampak daripada revolusi industri 4, salah satunya wujudnya di era digital itu munculnya e-commerce, munculnya marketplace, artificial intelligence, dan berbagai macam teknologi-teknologi di bidang digital yang digunakan hampir dari ujung rambut sampai ujung kaki kehidupan manusia, begitu sampai pernapasan, sampai di dalam diri kita, bahkan sampai dunia gaib pun sudah masuk di era digital. Artinya digital sebuah keniscayaan, dan itu harus dipahami secara global, bukan hanya secara gajah memahami dari telalainya, gadingnya, sehingga kita terombang-ambing di dalam lautan kalau kita memahami digital secara begitu. Bisa dicek materi saya bisa keluar, Pak? Iya, sebentar Bapak. Ini lagi proses. Oh iya, nah sambil menunggu materi saya, bahwa di digital itu yang pemahamannya itu tidak bisa satu persatu memahami digital. Kita tidak bisa memahami Facebook saja, tidak bisa. Kita tidak bisa memahami IG saja, juga tidak bisa. Ini masih dalam batas dunia digital marketing. Yang disebut digital marketing itu meliputi yang satu, yang pasti itu platformnya itu adalah website yang pertama. Yang kedua adalah blog. Yang ketiga itu disebut sebagai rumah digital kita. Yang ketiga adalah sarana komunikasi yang disebut medsos. Yang keempat itu namanya alat perang, alat senjata, alat tempur yang disebut SEO begitu. Yang kelima itu yang disebut namanya decision maker, pemikiran, itu yang disebut programmer marketing digital. Nah, ini semua harus kita tangkap dengan satu kesatuan sehingga kita memahami. Dan ini kita tidak perlu belajar di era digital ini, tidak perlu belajar IT, nggak perlu belajar programmer sebenarnya. Tetapi ini adalah satu kesatuan yang utuh yang bisa ditangkap karena Android kita sudah mampu menerjemahkan itu semua. Jadi di dalam Android apa itu SEO, apa itu programmer sudah nggak perlu kita sebut dengan bahasa-bahasa istilah komputerisasi. Semuanya sudah ada dan tinggal klik tombol, tinggal kita mencari mentoring yang pas, maka kita mampu menjadi sniper digital yang insya Allah sniper digital standar internasional, dan apapun bisa kita jual di 5 negara, 5 benua begitu. Apapun itu bisa dijual. Insya Allah begitu dalam ranah digital begitu. Nah, yang terpenting lagi itu adalah sekedar gambaran umum secara digital itu seperti itu. Lantas kalau bicara digital, orang saat ini bicara digital itu banyak terjebak, banyak terkungkung kepada kata dalam tempurung. Yang disebut digital itu bukan Facebook, bukan
IG, bukan Telegram, bukan TikTok, bukan snack video, bukan di situ dalam konteks digital. Nah, oh ya, kembali lagi ke materi ya, nggak apa-apa, langsung klik Mbak, oke ya, klik Mbak coba ya, J, Bapak. ya, next coba ya. Nah di sini saya membahas lagi bahwa digital itu harus dipahami dari sejarah. Lahirnya era digital, era e-commerce, itu lahirnya dari revolusi industri. Mungkin kita masih SMP atau SD di kurikulum lama itu kita melihat apa yang disebut revolusi industri 1, 2, dan 3. Nah, di revolusi industri 1 itu dimulai kan pada abad 18 dan itu bisa dilihat di internet banyak ya. Revolusi industri 1 memulainya orang menggunakan alat-alat mesin dan seterusnya sampai revolusi industri 3. Next coba. Biar cepat. Nah, di era revolusi industri 3, di situ mulai menggunakan komputer. Saat itu komputer masih belum berbasis digital, belum berbasis Bluetooth. Tetapi di era revolusi industri 4, nah ini yang mengerikan dan mematikan begitu. Di era revolusi industri 4 itu sesuatu yang mengerikan dan mematikan. Ini membahayakan. Jadi pergerakan dari revolusi industri 1 itu revolusi industri 1 pada tahun 80-an, di bawah 80 ya. Kemudian pada tahun 90 menginjak 2000-an itu sudah revolusi industri 4. Itu perubahannya sudah luar biasa signifikan yang mempengaruhi jasmani dan rohani manusia begitu. Jadi revolusi industri 4 sehingga keilmuannya tidak bisa diserap dengan santai, dengan tidak mungkin bisa ditempuh 1000 SKS nggak selesai era digital itu. Nah, lantas dari mana kita memulai digital kalau tidak begitu? Padahal di industri 4 itu di digitalnya kita masuk di segmentasi mana dan di mana. Di situ ada big data. Ada yang disebut dunia medis, digital medis, ada dunia entrepreneur, ada dunia UMKM, ada dunia industrial, ada dunia kedokteran, dan seluruh lintas kehidupan terpengaruhi oleh revolusi industri 4.0 yang berbasis digital dan menggunakan teknologi yang berbeda-beda. Nah, ini semuanya mengarah ke marketing. Mengarah ke marketing, ke sasaran yang ujung-ujungnya masuk di e-commerce dan marketplace. Historis ini yang sehingga kita kalau tidak disikapi, dicermati dengan benar, kita akan masuk di dalam zona pemasaran buih di dalam lautan. Kita akan terombang-ambing di dalam dunia e-commerce, tersesat di sana. Akhirnya kita gagal dan kita tidak laku penjualan kita begitu. Itu bisa terjadi begitu. Dan ini banyak menimpa saat ini. Saat ini yang terbaru lagi kasus Indonesia kena serang namanya predatory pricing. Kita lihat di Google bagaimana Pak Jokowi marah-marah dengan predatory pricing pada awal bulan kemarin ya, bulan 2 atau bulan 3 kemarin itu. Next coba Pak ya. Jadi sejarah digital. Oh, next Pak ya. Oh, materinya salah. Ini nggak apa-apa, terlanjur ya. Maaf, saya salah nge-share. Tapi mirip juga, nggak apa-apa. Jadi sejarah digital itu dimulai dari revolusi industri 4 yang masuk di segmentasi semuanya gitu. Di revolusi industri 4 ini masuk di semuanya, orang kena gitu. Semuanya kena di sini. Orang terbidik di sini semua, orang terjajah di sini semua oleh perkembangan digital. Karena segala kehidupan sudah berbasis digitalisasi. Nah, ini banyak tidak dipahami oleh milenial, apalagi generasi milenial tidak memahami. Generasi milenial hanya memahami di satu sektor, yaitu entertainment dan hiburan. Yang namanya digital itu dipahami secara Facebook, secara IG, secara medsos, secara YouTube. Nah, ini menjadi ironis sekali kalau pemahamannya hanya gajah dipahami dari telalinya, dari kakinya, tidak secara total begitu. Artinya kita harus memahami dari total revolusi industri 4 yang melahirkan induk daripada digitalisasi. Makhluk yang pertama e-commerce saya sebut. Ada jutaan makhluk-makhluk digitalisasi bentuk-bentuknya itu sebenarnya yang siap menghantam kita, yang menghantam kita itu begitu mudah begitu persaingan di sini, sehingga kita memang harus pinter-pinter menggunakannya, memanfaatnya, kapan menggunakannya. Next coba Mbak ya. Nah, ini sekedar contoh. Saya mengasih ilustrasi ya, perubahan begitu cepat dunia digital ekonomi kita.
Tahun 2000 kemarin orang kita masih ya rame-rame di Yahoo, kemudian 2004 kita menggunakan Amazon, 2008 SB lahir, IG lahir, 2011 itu lahirlah berbagai macam globalisasi corporation berbasis aplikasi. 2014 ini mematikan. Munculnya e-commerce, munculnya aplikasi manual dan seterusnya, munculnya Internet of Things. Secara serentak, secara nasional, secara global di semua memasuki Internet of Things. Artinya pikiran manusia sudah diterjemahkan ke dalam digitalisasi begitu. Nah, ini secara masif. Artinya di sini mulai bergerakan. Padahal 2014 sampai sekarang hanya sekitar ya 2000 berarti 6 tahun, 7 tahun. 7 tahun kita sudah ketinggalan jauh yang nggak bisa diukur dalam kecepatan digital begitu. Naik coba ya. Begitu juga kita salah satu perkembangan digital nanti akan mempengaruhi dunia e-commerce, sarana kita seperti apa. Kita lihat handphone. Dan ini tidak hanya di handphone, di seluruh teknologi kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh digital dengan signifikan, dengan begitu cepat perubahannya. Dulu pada tahun, handphone muncul tahun 97, 96, handphone jadul begini, dan pada tahun 2000-an sudah mulai muncul Android, dan nanti 2025 sudah muncul HP gel. Nah, di 2020 sampai ini sudah muncul HP gel dan terakhir adalah HP cahaya. Artinya sudah bukan benda lagi. Ini adalah sebuah keniscayaan teknologi ketika kita masuk revolusi industri 5.0, 5.0. Nah, ini akan mematikan lagi. Lantas, e-commerce nanti peperangannya seperti mana? Tentu lebih dahsyat lagi dari sekarang ini. Nah, coba ya. Ini sekedar gambaran di dunia digital yang terjadi, perubahan. Nah, di sini. Kita mencoba bahwa di revolusi industri 4 itu, ada perubahan digital yang harus kita pahami secara makro saja. Jangan-jangan secara makro, secara umum. Yang pertama adalah kita masuk di ranah Internet of Things. Internet of Things itu dipengaruhi bahwa pikiran kita itu sudah berbasis internet. Saat ini yang kita bahas adalah pelayanan tentang e-commerce. Kita masuk di dunia e-commerce digital. Di dalamnya itu mengatur fintech dan e-commerce. Yang di dalamnya ini unsurnya ribuan sampai jutaan piranti-piranti. Yang mana yang harus dikendalikan dan semuanya saling membunuh, saling kapitalis dan saling liberalis, dan di sini mematikan sekali begitu. Kemudian digitalisasi di dalam dunia pendidikan dan seterusnya. Kemudian artificial intelligence. Nah, bagaimana otak kita sudah mulai di-cloning dalam berbagai aplikasi. Kemudian di dalam dunia printing, percetakan fashion yang luar biasa lagi dikembangkan Cina juga begitu hebat. Dunia printing mempengaruhi. Begitu juga genom dan teknologi. Dunia teknologinya di dunia industri teknologi, perkembangan itu juga diikutin. Kalau ini dibuat gambaran khusus, wah sudah melalui teknologi digital yang luar biasa, satu pabrik mungkin cukup satu orang. Dan terakhir adalah dunia drone. Ya. Kita terakhir mengetahui bahwa bagaimana jenderal Iran yang kemarin dibunuh dengan drone dalam ketinggian radius sekian ratus kilometer di angkasa mampu menembak di bawah. Nah, kecanggihan-kecanggihan drone mampu membunuh jenderal. Bagaimana itu kecanggihan-kecanggihan digitalisasi yang mempengaruhi ke sana. Kemudian belum dunia robot dan seterusnya. Nah, secara total sebenarnya kalau bicara e-commerce, semua ini nanti robotisasi semua itu masuk di dunia e-commerce, dunia pemasaran. Karena robot, drone, semua ini semua butuh dipasarkan. Maka akan mempengaruhi perang ekonomi digital yang luar biasa. Maka disinilah penggunaan ekonomi digital itu harus dipahami benar-benar dipahami dengan baik. Kalau tidak, wah kita bisa bisa hilang di dalam dunia e-commerce itu sendiri. Jadi idenya di sini. Naik coba ya. Nah, di sini. Materi saya tinggal dua lembar nanti ini. Di sini penggunaan e-commerce revolusi industri 4.0 di Indonesia saat ini didominasi produk asing di bidang ekonomi digital. Saya bicara masuk di dunia e-commerce ya. Kemudian Indonesia diserang dengan predatory pricing, produk asing aja sudah kewalahan, sudah gulung kumeng, menteri kita sudah, Jokowi sudah kalang kabut. Karena predatory pricing, apa itu predatory pricing ya? Predatory pricing itu adalah perang harga, strategi menghancurkan lawan dengan harga dijual serendah-rendahnya sehingga lawan semua mati, pabrik semua tutup, hancur semua. Cina telah melakukan predatory pricing produk UMKM. Masih predatory pricing. Nah, ini ya di sini layanan syariah sudah nggak ada lagi.
dunia e-commerce itu sudah nggak memperdulikan layanan syariah lagi, sudah hilang di sini. Karena di dalamnya sudah kapitalis liberalis. Nah, di sini kalau kita tidak memahami secara global menghadapi predatory pricing sebagai individu, sebagai komunitas, sebagai company, sebagai UMKM, sebagai pabrik pun bisa hancur. Bisa hancur total, bisa gulung tikar. Apalagi kita sebagai individu atau sebagai UMKM bisa hancur. Nah, itu kena predatory pricing. Kemudian ya UMKM di Indonesia itu lemah digital secara umum ya. Ini yang dampak langsung begitu. Penggunaan e-commerce kita itu tidak mampu menyaingi karena di sini dampaknya. Ekonomi Indonesia lemah digital. UMKM Indonesia itu lemah digital. Ditunjang lagi regulasi polisi pemerintah itu tidak maksimal. Kebijaksanaan pemerintah di dalam menangani dunia digital itu tidak maksimal. Dan yang lebih menyedihkan ya ini di kurikulum dunia pendidikan kurang tepat sasaran. Tidak memiliki lab-lab digitalisasi yang berbasis e-commerce, berbasis macam-macam, itu tidak terukur dengan jelas. Saya sudah keliling di banyak perguruan tinggi, termasuk di UI saja, itu tidak. Di Petra, di Ubaya, kalau Petra bagus ya. Petra itu bagus, saya melihat memiliki, ada lab namanya lab digitalisasi e-commerce, lab digitalisasi, dia punya namanya lembaga lab itu, memang di dalamnya mahasiswanya itu di training untuk menjadi ahli pemasaran digital, itu ada di Petra sama di Ciputra, itu ada. Jadi kurikulum pendidikan kita itu memang kurang tepat sasaran untuk mengatasi padahal perkembangan digital sudah masuk di ranah predatory pricing. Nah, kalau predatory pricing tapi kurikulum kita secara pendidikan bagaimana milenial kita, bagaimana alumni sarjana-sarjana kita di level S1, S2, S3 ini belum terpenuhi kuota ini. Sehingga kita tidak memiliki ahli-ahli digitalisasi e-commerce dan digital yang berbasis standar S1, S2, S3. Ini mematikan. Sementara Cina dan Singapura dan negara-negara lain punya. Ini mematikan. Kemudian ya, milenial digital kurang tertarik dengan digital marketing atau e-commerce. Mereka kurang tertarik. Tapi milenial digital kita tuh fokus pada dunia hiburan, aplikasi, dan entertainment digital. Apa itu? Ya Facebook, IG, WA, YouTube, dan begitu-begitu. Entertainment digital, dunia hiburan. Tapi dunia bisnis tidak. Belum. Mengapa? Ya, faktornya di atas itu tadi. Kemudian terbunuhnya layanan ekonomi syariah di Indonesia dalam dunia e-commerce. Kenapa? Karena e-commerce saat ini yang pertama itu seakan-akan pro rakyat, seakan-akan seperti menjunjung koperasi, ternyata dalam prakteknya setelah landing mereka melakukan liberalisasi dan kapitalisasi. Nah ini maka kita bagaimana nanti caranya? Nah di sini makanya kita perlu sharing-sharing. Kalau dijelaskan materi ini panjang sekali, nah, tapi nanti boleh sharing-sharing bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini. Ini yang terjadi. Kekinian yang terjadi saat ini sehingga UMKM kita dan dunia e-commerce kita itu para pelaku pribumi itu seperti buih di ujung lautan sana yang sangat jauh begitu. Mereka terombang-ambing yang dalam ketidakjelasan karena kena serangan satu predatory pricing. Padahal Cina dan negara lain sudah menerapkan strategi-strategi untuk menghambat e-commerce itu ada puluhan cara lagi. Di antara predatory pricing itu hanya sekedar satu hembusan langkah. Kalau di hembusan kedua mati kita dan seterusnya. Belum lagi namanya free reseller, reseller bebas, reseller droppies, intelligent marketing yang mereka menerapkan di sana. Kita lebih mati lagi. Masih banyak strategi-strategi yang mereka. Jadi kita diuji dengan predatory pricing sudah dilabakan. Next coba ya. Nah, ini penggunaan e-commerce itu ya. Penggunaan e-commerce di dalam ekonomi syariah itu yang jelas ya. E-commerce dalam 4.0 itu membunuh gerak ekonomi daerah. Di daerah itu dibunuh, nasional dibunuh dengan produk di marketplace dan e-commerce. Produk lokal sudah tidak mampu lagi bersaing saat ini di Bukalapak, di Tokopedia, di Lazada, di JD, semuanya. Bahkan peperangan e-commerce yang mengerikan bukan peperangan produk lagi, tetapi sudah peperangan e-commerce. Bagaimana dulu digadang-gadang Bukalapak, Tokopedia milik lokal, Bukalapak sekarang nyungsep dikabarkan hampir bangkrut. Tokopedia yang digadang-gadang milik Indonesia dijual juga ke Singapura. Ujung-ujungnya begitu. Akhirnya dikuasai marketplace lokal adalah Shopee. Shopee milik siapa? Milik Alibaba, milik Cina, milik kapitalis, liberalis, sosialis itu. Lagi-lagi jangan bicara syariah di sini. Nah, kita kalau bicara sudah ketinggalan. Di dalam Shopee sudah nggak mengenal syariah. Di dalamnya teknik-teknik dagang yang di luar non syariah sudah digunakan. Tetapi kalau kita meninggalkan Shopee, wah bahaya juga. Maka kita saya ada strategi. Bagaimana menggunakan Shopee ini sebagai alat, sebagai company menjajah. Salah satunya kita jangan beli iklannya Shopee. Jangan sekali-kali beli iklannya Shopee, jualan di Shopee. Kita harus menggunakan organik dan kita menggunakan traffic-traffic yang lain. Itu salah satunya.
Kalau di Bukalapak oke, milik lokal kita beli. Di Tokopedia sudah company asing jangan dibeli. Karena kalau kita beli iklan di Shopee, ya kita sodakoh kepada Jack Ma yang kaya. Kita menyumbang satu hari iklan umpama 100.000. Mereka sudah kaya, ngapain disumbang loh pakai iklan? Dan iklan kita belum tentu gold order. Nah, disinilah dibutuhkan lab-lab kurikulum kampus melakukan SEO, strategi digital marketing, strategi pemasaran, dan seterusnya yang berbasis digital e-commerce, itu harus digodok di perguruan-perguruan tinggi, harus memiliki basic lab. Gitu. Saat ini Indonesia belum mengarah ke sana. Di kampus-kampus saya sudah keliling, hampir tidak ada pembahasan lab-lab laboratorium yang menangani tentang strategi pemasaran digital marketing, itu belum ada. Begitu ya. Kemudian, banyak pelaku e-commerce lokal kalah saing. UMKM dan industri nasional belum memiliki standarisasi perang global dunia digital. Nggak punya. Indonesia nggak punya standarisasi perang global dunia digital marketing di e-commerce, nggak punya. Kemudian pemerintah tidak punya lembaga maintenance edukasi dunia digital e-commerce dan marketplace, nggak punya. Pemerintah tidak punya lembaga maintenance edukasi dunia digital e-commerce dan marketplace, belum punya. Kemudian satu-satunya lembaga terbaik pemerintah yaitu dunia pendidikan di Indonesia belum masuk materi kurikulum digital partnership dengan sistematis hulu hilir. Mulai dari UI sampai mungkin di UNED aja itu belum memiliki lembaga ini. Semoga IAIN punya begitu. Saya sudah ngisi materi di IAIN itu berkali-kali. Cuman memang harus diisi para praktisi. Tidak bisa diisi orang teori saja. Teoris dibutuhkan, para praktisi, para teoritis, dan kemudian para orang-orang yang suksesi di dalam digital itu harus masuk di ranah itu. Minimal sebagai pembina dan seterusnya itu harus dimasukkan. Nah, sehingga akan tahan uji. Tidak bisa dari konsep teoritis saja digital itu, karena butuh praktisi, butuh orang-orang yang gagal dan kemudian sukses masuk di dalamnya. Butuh pelaku-pelaku, butuh orang ahli teoritis, ahli sistem, dan kemudian juga ahli para pelaku. Nah, di sini sangat dibutuhkan begitu. Kemudian, ekonomi syariah tidak bisa berbuat banyak dalam regulasi e-commerce yang bergerak dengan cepat, peluangnya hanya mampu gerilya. Saat ini kita secara ekonomi syariah layanan di e-commerce itu hanya gerilya saja. Segera manfaatkanlah hal-hal yang sesuai dengan layanan ekonomi syariah. Karena layanan e-commerce tidak pernah memperdulikan layanan syariah di Indonesia. Cenderung kapitalis dan liberalis. Nah, di sini kita harus cerdas, kita melakukan perang gerilya untuk menuju kemerdekaan di era digital. Saat ini kita sudah terjajah era digital. Dulu memang kita merdeka tahun 45 secara fisik, tetapi kita saat ini lagi terjajah lagi secara digital. Memang kita tidak menyadari sepertinya. Tetapi nanti suatu saat kalau UKM kita sudah menjadi budak-budak asing, UMKM kita, produk kita sudah dibeli asing, UMKM sudah dikasih investasi 1 juta, 1 miliar. Satu UMKM di Indonesia umpama ada 500 juta dikasih 1 miliaran dan produknya masuk asing, kita hanya memproduksi saja. Di sini kita menjadi budak kedua dan itu akan dilakukan pasti. Suatu saat akan pasti kita seakan-akan itu dikasih 1 miliar enak. Nggak ngerti, oh kita nggak boleh jualan produk kita harus hanya memproduksi saja, mereka yang menjual. Ini strategi belum, ini masih predatory pricing kita kena. Kalau kena strategi ini, Bapak, pemerintah gulung kumbing jatuh. Lantas bagaimana untuk mempersiapkan ini? Jadi layanan-layanan yang berbasis syariah saat ini yang hidup adalah contoh. Adanya OPOP ya di pesantren itu bagus lah. Itu salah satu layanan pesantren yang dibentuk Khofifah. Tapi OPOP juga nggak mampu bersaing secara strategi marketingnya, masih jauh. Karena di dalamnya orangnya tidak seprofesional apa yang ada di Shopee, apa di Tokopedia, apa di Alibaba begitu. Nah, kita membutuhkan, karena mau mengambil dari mana? Akademi kita belum mengeluarkan sarjana-sarjana yang berbasis e-commerce, berbasis digitalisasi. Praktisi-praktisi sarjana kita belum mengarah ke sana. Nah, ini ironi lagi. Maka memang salah satunya etikat baik untuk menjadi, apalagi berjuang di layanan syariah ya. Memperjuangkan di layanan syariah, non syariah saja kita masih gelabakan begitu. Jadi memang kita butuh kesemangatan, keseriusan yang luar biasa dari milenial, dari pelaku-pelaku UMKM kita, dari pemerintah itu bersatu, melek mata lagi di dalam digital itu kita preteli secara detail agar kita tidak terjajah lagi, tidak kecolongan lagi seperti kasus predatory pricing itu Pak Jokowi sudah kebakaran jenggot. Kalau kena UMKM investasi dan kemudian UMKM hanya menjadi robot, ini lebih memalukan lagi dan kita benar-benar terjajah secara ekonomi. Next, coba Mbak ya. Coba naik, Mbak. Halo. Nah,
Saya mencoba ke arah ke strategi marketing. Saya mencoba mengupas sedikit. Tapi nanti kalau oh ya, sedikit promosi ya. Kalau teman-teman mau mempelajari tentang digital marketing dari ilmu saya, versi saya yang berbasis organik, bisa gabung di LPNO Jember gratis. Orang yang gabung di LPNO, itu saya dikasih dari LPNO, itu dikasih unit usaha, dikasih ilmu 100%, dari ilmu saya hibahkan di LPNO, itu gratis 100% bisa belajar di sana. Syaratnya punya laptop dan bisa komputer. Gratis 3 bulan lulus, dikasih unit usaha, dan dapat komisi 20% dari total penjualan. Yaitu akan menjualkan produk UMKM dan produk asli Jember dan produk Indonesia. Insya Allah ke sana. Jadi bisa bergabung di LPNO Jember. Ya ini iklan saya gitu. Salah satu pengembangan untuk ini. Keniscayaan penggunaan e-commerce merubah strategi pemasaran global. Ini yang mematikan. Hampir 100 tahun ya. Dunia marketing itu dulu sebelum ada digital, itu yang namanya 4P, 5C. Dulu kalau berbisnis itu harus paham 4P. Ada place, ada produk, ada place, ada promotion. Dalam sekejap munculnya 5.0, dihantam. Habis 4C, 5T, teori yang sudah mungkin berjuta-juta buku, berjuta-juta miliaran buku telah ditulis membahas ini, habis total. Bukunya, ilmu-ilmu tentang 4P sudah dikandangkan menjadi kenangan masa lalu. Itu dulu dikaji sampai S1 sampai S3. 4P mulai SD sampai S1, S3 profesor menggali ini. Sekarang mati total. Sudah nggak dipakai lagi. Sekarang dunia 4P dan 4C sudah masuk dihantam e-commerce dan digitalisasi ekonomi. Peperangan e-commerce dan peperangan marketplace yang begitu dahsyat yang disebut digitalisasi ekonomi di sini. Merubah konsep ini semua secara drastis dan ini dikubur dalam-dalam. Satu pun nggak ada yang dipakai. Satu pun nggak ada yang dipakai konsep ini. Maka terjadilah radikalisasi ekonomi yang luar biasa. Terjadi sebuah radikal sebenarnya. Perubahan-perubahan secara radikal yang sangat-sangat membunuh kita begitu, tanpa diterasa. Nah, ini semua harus digali strategi ilmunya digitalisasi karena nggak ada kurikulumnya. Belajar digitalisasi marketplace e-commerce itu tidak ada kurikulumnya dan tidak diajarkan di kampus-kampus kita, belum ada. Siapa? Salah satunya adalah praktisi ahli digital yang pernah ditraining oleh Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, eBay yang mengikuti pelatihan-pelatihan di sana. Mereka dididik oleh mereka. Itu pun tidak 100% mereka. Nah, kemudian mereka autodidak. Mau tidak mau kita melatih adik-adik milenial kita untuk bergabung di sini secara masif. Itu harus dilakukan gerakan ini. Nah, pemerintah tidak ngeh di dalam konsep ini. Tidak memiliki rumah khusus untuk mendoktrin hal ini. Dianggap santai-santai saja, maka digitalisasi dikuasai asing lagi begitu. Nah, next coba ya. Coba naik, Mbak, ya. Terakhir ini ya, materi saya terakhir. Persaingan global e-commerce dunia ekonomi digital fase pertama revolusi industri pada saat masa Pak Jokowi ya. Jadi di dalam e-commerce, di dalam dunia pemasaran menggunakan pelayanan e-commerce itu, kita harus memahami dulu historical yang terjadi di dalamnya itu seperti apa. Nah, Indonesia dalam fase pertama kita lihat apa yang dilakukan. Jokowi presiden kita telah memulaikan yang disebut revolusi industri 4 itu, mengeluarkan strategi pertama adalah Indonesia Making. Kita lihat. Program revolusi industri pemerintah 4.0 yang terkenal dengan nama Making Indonesia 4.0 masih sebatas slogan. Sampai hari ini slogan. Secara global apalagi dalam dunia e-commerce nggak ada. Belum disentuh sama sekali. Masih jauh dari perhatian secara khusus. Apalagi berbasis big data dan server. Belum. Apalagi berbasis search engine nasional. Belum punya begitu. Nggak ada. Di sini sudah kalah total. Kemudian awal tahun 2021, Presiden Jokowi kebingungan kena serangan Cina dengan strategi predatory pricing tadi ini di dunia e-commerce, sehingga berdampak membunuh UMKM Indonesia secara serentak. Kita lihat Shopee saat ini itu produk UMKM hanya 7%. Berapa miliar produk di sana? Berapa ratus juta, berapa triliun keuntungan? Kita hanya 7%, 5%. Bahkan 7% pun ketika diseleksi hanya tinggal 2% yang aktif di sana. Lainnya tersingkirkan dengan mundur dengan rapi, mundur dengan tertib, kalah persaingan di sana. Isu ini terjadi kenyataan. Nah,
Hanya yang mampu bertahan adalah segelintir UMKM yang memang dia ulet dan memahami ilmunya di sini, strategi-strateginya begitu. Kemudian Indonesia tidak memiliki big data server yang tangguh, yang berbasis digital marketing global, khususnya dunia e-commerce, nggak punya. Ini harus dimiliki begitu. Kemudian regulasi pemerintah masih tidak punya arah yang jelas hulu hilirnya dalam dunia e-commerce dan pemasaran. Nah, karena kita juga nggak bisa ngemis kepada pemerintah, nggak bisa. Kita harus melakukan sendiri, bergerak sendiri. Sebagai mahasiswa juga nggak bisa menuntut pendidikan kita, kurikulum kita harus dirubah sesignifikan berbasis digital, nggak bisa. Karena memang belum ada regulasi. Mau tidak mau, saat ini di Google, di YouTube, di semuanya sudah banyak. Saya ini generasi tua, sama. Saya ini generasi tua di dalam digital. Saya lulus kuliah tahun 96, nggak mengenal digital. Nggak mengenal. Tetapi karena tuntutan zaman, era perkembangan, mau tidak mau, saya harus belajar autodidak dan mengikuti seminar-seminar nasional dan internasional untuk menyerap ilmu e-commerce, ilmu digital, dan strategi engine yang berbasis kapitalis, berbasis sosialis, berbasis syariah. Saya pelajari semua. Harus saya pelajari semua. Untuk mengasahnya bisa dari YouTube, bisa dari grup-grup, bisa dari forum-forum, banyak harus di sana. Mengikuti komunitas-komunitas dan seterusnya. Itu pendidikan saya di sana. Saya banyak diasah dari sana, besar dari sana. Nah, dan ini bisa dilakukan, teman-teman bisa melakukan itu semua. Kalau kita tanpa melakukan itu, mau belajar di mana lagi? Kita belajar di YouTube. Di YouTube itu hanya ya mentahnya saja yang dijelasin. Seperti materi saya ini. Anda mendengarkan materi saya ini nggak mungkin bisa menjadi ahli digital marketing. Belum, kalau tidak mempraktekkan. Harus dipraktekkan, harus diuji minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Dilakukan lab secara khusus begitu. Baru kita mampu menggunakan pelayanan e-commerce dengan baik. Apalagi yang berbasis syariah begitu. Nah, ini materi saya, mohon maaf kalau ada kesalahan ya dari mulut saya ya. Kalau ada kelebihan, saya yakin hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya lebih senang sharing-sharing, diskusi-diskusi, dan bisa dipraktekkan untung-untung begitu. Saya lebih senang ke sana. Jadi terima kasih. Selanjutnya bisa digunakan untuk sharing-sharing, pertanyaan-pertanyaan, monggo bebas. Kita di sini, saya bukan menggurui tapi sharing bersama gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Imron atas penjelasan materinya, sangat ya luar biasa ya. Untuk para audien yang dari tadi sudah ataupun sudah ingin melakukan atau mengajukan pertanyaan, bisa silahkan pada sesi yang sekarang, yaitu sesi tanya jawab kepada audien. Dipersilahkan yang ingin bertanya, mungkin masih kurang paham terhadap materinya, monggo bisa dipertanyakan. Monggo kepada para audien. Saya. Oh ya, Mas Jufri. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Mbak Moderator. Saya ingin bertanya kepada Pak Imron, karena mohon maaf tadi saya agak telat ikuti materi, saya nggak mengikuti materi dari materi sebelumnya. Begini Pak, ketika mendengar penjelasan ya, dari jenengan, kok saya mulai pesimis sekarang ini. Pesimisnya ya karena gini Pak, ketika membaca sejarah kita sampai saat ini kan yang menjadi fokus kita di media sosial sebagai generasi milenial itu kan agak longgak. Pertama ya motivasi bagaimana menghasilkan uang, dan ya kalau enggak ya bagaimana kita terkenal di media sosial yang pada bahasanya yang mungkin selebgram dan sebagainya, era selebritis itu. Dan mungkin yang digadang-gadang sekarang isu-isu yang mungkin agak politis, mulai era pemilu kemarin kan terkait dengan komunis. Saya juga teringat dengan Cina yang disampaikan oleh jenengan tadi. Kalau pikir saya sekarang Cina itu sudah nggak jadi komunis sekarang, sudah jadi kapitalis. Karena ketika melihat secara sejarah itu, dulu itu HP BlackBerry yang harganya mungkin jutaan itu dijatuhkan oleh Cina dengan produknya BlueBerry.
dengan harga yang mungkin ya cuma 600-an gitu. Jadi sudah menjadi kapitalis ini lebih ngeri daripada komunis. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Imron adalah, pertama kan tadi menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh kita sebagai generasi milenial, generasi penerus di era ini, terutama dalam e-commerce. Ini apa langkah yang harus kita lakukan sebagai generasi milenial, selain juga ikut pelatihan dan gerak apa yang harus kita lakukan ke depan, karena tidak bisa kita itu hanya termenung, karena kita ini kan mau mati nggak mau hidup juga nggak mau apa-apa gitu, karena mau meninggalkan marketplace seperti Shopee, seperti Tokopedia dan lain sebagainya juga kita nggak bisa ke sana, karena mungkin perbandingannya kalau kita itu kan ya sebagai orang Indonesia kan nyari yang murah dan lain sebagainya. Nah, ini kan persaingan-persaingan yang harus kita pahami. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan sebagai generasi milenial yang hadir di forum ini? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ini langsung dijawab atau gimana, moderator? Monggo Bapak langsung dijawab. Jadi permasalahan saya itu seperti kita kejatuhan gajah 1000 begitu, yang saya utarakan tadi itu. Yang saya jelasin tadi itu seperti gajah 1000 menjatuhi kita. Tetapi solusinya lagi-lagi memang kita sebagai muslim itu luar biasa. Saya berpikir sangat berterima kasih sebagai muslim yang memiliki dua pondasi, iman dan Islam. Ternyata kuncinya ada di dua itu. Pondasinya adalah iman dan Islam. Kemudian iman kalau didigitalkan itu adalah keyakinan kita, semangat kita. Dan semangat kita, kekuatan kita ini sebenarnya kekuatan basic intisari digital yang pertama. Yang pertama di situ. Keyakinan kita, kekuatan kita yang tidak ada habisnya. Kemudian Islam. Islam kalau digitalisasi itu bentuknya adalah alat. Media, sarana, alat. Alat kita itu luar biasa. Syahadat, sholat, zakat, dan seterusnya begitu. Jadi kalau itu dikemas menjadi alat, maka kita yang tidak berdaya menghadapi asing dan kita hidup di Indonesia lagi, yang ditunjang gempa limpah rojunawi yang luar biasa. Cina nggak ada apa-apanya, Amerika nggak ada apa-apanya, lainnya nggak ada apa-apanya. Memang kita kalah secara digital seperti dijatuhi gajah 1000 tadi itu. Dengan kekuatan iman yang luar biasa itu, kita memiliki alat yang hebat dan kita memiliki bumi yang kuat, maka digital itu harus kita jajah balik. Harus kita jajah balik. Dalam pelatihan saya, bagaimana cara menjajah digital itu hanya balik telapak tangan yang pertama. Diri kita, pribadi kita harus memiliki email. Punya email kan? Mudah kan? Nah, memiliki email, mudah. Email kita ini harus kita jadikan sniper. Pertama, kita akan memiliki rumah. Semua orang memiliki rumah. Rumah kita langsung kita sulap menjadi rumah digital. Menjadi rumah digital dengan email tadi itu. Satu email, maka rumah kita, rumah saya lihat di background saya itu rumah digital. Rumah digital saya. Rumah saya adalah rumah saya digital, namanya digital harus ada wifi, saya kasih wifi 100 Mbps rumah saya. Dulu bertahap dari 2 mega, sekarang sudah 100 Mbps, bahkan bisa lebih. Bahkan saya kasih 100T sampai seterusnya. Rumah saya kasih satu email ini langsung saya serang. Buka apa? Blog pertama. Saya pelajari ilmu blog, kemudian saya serang lagi, saya buka website. Saya sikat ilmu website. Saya kembangkan lagi dengan yang terbaru ilmu marketplace. Saya buka rumah saya menjadi rumah marketplace. Saya buka lagi email saya menjadi Facebook, IG, WA, TikTok, dan ribuan jutaan dunia digital. Itu caranya. Apa yang dijual? Jangan ikut Cina. Cina memang itu hebat, kita hajar, produk kita banyak. Tetangga kita banyak punya keripik, banyak punya padi, punya sawah, punya polowijo, punya hasil bumi. Yang ini dilupakan, punya garam, punya penghasil, punya berbagai macam hasil bumi, kekayaan bumi yang luar biasa. Itu kita tumpahkan, kita jual di Bukalapak, di Tokopedia, di Facebook, di WA, di IG, di TikTok, di blog kita hajar semua dengan produk kita. Kita membuat channel YouTube sendiri, langsung kita live streaming di YouTube, live streaming di IG,
teknologi setiap hari tiada itu. Pekerjaan saya hanya di kamar seperti ini. Ini kamar saya kan juga kamar digital. Itu kita lakukan tanpa disadari mereka gelabakan. Kalau ada 1 juta orang seperti ini, Asia dikuasai Indonesia. Nggak usah jualan produk-produk seperti mereka. Biarkan mereka jual teknologi, HP, dan itu. Kita jualan produk kita. Apa itu daun-daunan herbal yang kaya luar biasa kita jual. Pupuk-pupuk, peternakan, perikanan, hasil kita jual, kita serang di e-commerce semua. Ini cara mengatasi dan harus kita bangun gerakan ini menjadi gerakan UMKM bangkit nasional. Ini harus kita lakukan, Tanpa disadari saya melakukan ini. Dulunya saya gaji di perusahaan itu 75 juta. Saya sebagai marketing internasional di banyak perusahaan ya. Itu saya masuk dunia digital pada tahun umur saya puncak umur 35, saya tinggal gaji 75 juta saya tinggal. Mengapa? Karena saya punya bisnis sampingan di rumah yang dikelola istri saya, mampu menghasilkan uang per bulan 200 juta. Dan mampu menggaji orang di atas 75, maka saya tinggal. Karena rumah saya cetak rumah digitalisasi. Rumah saya dijadikan konsep rumah digital. Yang rumahnya full wifi dan menjual apa saja yang ada di sekitar kita dan apa saja yang kita lihat. Dan kita, anti produk asing, anti produk Cina, tidak usah dijual. Produk tetangga, hasil penjahitan, hasil fashion, apa saja kita jual. Mari kita lakukan gerakan ini. Dengan gerakan ini, demi Allah, dengan kekuatan Islam dan iman kita itu sebagai kekuatan dan Islam sebagai alas kita dan bumi kita sebagai pijakan Indonesia dan kita jual seperti itu, saya yakin kalau ini dilakukan secara masif, saya akan melakukan gerakan ini lewat NU, tapi lagi-lagi memang nggak mudah. Saya akan memulai dari gerakan lewat NU media saya untuk melakukan gerakan ini secara masif. Kalau ini dilakukan secara masif, saya yakin 10 tahun ke depan Asia marketplace itu akan tergantung pada kita. Pada saat seperti itulah marketplace sudah nggak kita butuhkan. Sudah nggak butuh. Ngapain? E-commerce bangkrut. Kalau 1 juta, 5 juta orang sudah melakukan seperti kita, sudah membangun rumah digitalnya, para buyer itu langsung beli kita, nggak melalui marketplace. Marketplace di situ akan tutup, e-commerce akan tutup. Bahkan mereka akan investasi ke kita. Mereka akan menyembah ke kita. Gerakan ekonomi seperti ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Individu kita, para sarjana S1, S2 sudah nggak usah jadi pegawai lah. Ngapain jadi pegawai? Jadi pegawai gaji berapa sih? Paling 5 juta, 10 juta. Maksimal 20 juta jadi pegawai. Digital marketing 1 hari 1 juta itu tinggal balik telapak tangan. Betul. Mencari di dunia e-commerce itu di dunia digital. Saya tidak hanya menyebut di e-commerce, tapi di Facebook, di Bukalapak, di Tokopedia, di WA, di blog, di email, semuanya di WA bisnis itu mampu kalau 1 juta per hari tinggal balik telapak tangan dengan menjual produk-produk di tetangga kita. Bisa jualan motor bekas, jualan apa saja boleh. Nah, kira-kira itu. Ini yang saya jelasin. Saya lagi semangat mengembangkan gerakan ekonomi yang berbasis umat ini. Ini harus kita dukung, kita viralkan, kita gerakkan. Terutama ya mahasiswa, terutama adik-adik mahasiswa ini harus getol di sini. Tapi ini namanya perjuangan. Jihad ekonomi yang tidak mudah. Taruhannya nyawa, ya mati. Sampai kapan ya mati? Harus disemangati, taruhannya iman kita mati, ini kita jihad, fisabilillah begitu. Harus dilakukan seperti itu. Tanpa semangat itu, kita akan dihantam sedikit oleh strategi marketing yang ada di e-commerce, jatuh, meninggalkan. Aduh, digitalisasi susah. Berarti iman kita tidak sekuat itu. Terima kasih, ini penjelasan saya. Semoga ada manfaatnya. Ya, terima kasih Bapak Imron atas penjelasannya. Bagaimana Mas Jufri, apakah ada feedback dari penjelasan Bapak Imron sendiri? Atau mungkin masih kurang paham? Feedbacknya minta mentor sama Mas Pak Imron. Bisa gabung di LPNO. Siap. Bisa gabung di LPNO Jember. Karena ilmu saya curahkan di sana secara gratis begitu. Siap, OTW, Pak. Ya, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari Halo. Saya tanya. Mbak Moderator. Selamat sore Bapak Imron. Selamat sore Mas Yazid. Saya Yazid, siswa IAIN Jember. Oke Pak Imron. Yang saya tanyakan adalah di dunia digital marketing sendiri di Indonesia kan masih sangat
apa ya, belum familiar sekali, apalagi bagi kaum muda. Untuk kedepannya Pak Imron, kira-kira masa depan digital marketing di Indonesia itu seperti apa menurut jenengan? Dan anak muda ini yang ilmu digital marketing apa yang perlu dipelajari dari hal yang dasar sampai hal yang expert gitu Pak Imron. Jadi karena untuk belajar di dunia digital marketing sendiri, teman-teman itu kan belum terbiasa. Kira-kira apa saja yang perlu dipelajari untuk kita itu bisa menjualkan produk-produk yang dengan sebutkan tadi. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ini Mas Yasid ini salah satu binaan LPNU ini. Jadi begini, yang harus dipahami ya, di awal kita harus memiliki email. Kita jangan terpengaruh oleh kebesaran e-commerce, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, biarkan aja. Itu milik orang lain, bukan milik kita. Yang milik kita pun juga nggak punya loh. Email kita juga milik numpang juga. Mau tidak mau, kita yang pertama miliki email. Email itu jadikanlah alamat kita, rumah kita jadikan Google Map sebagai basic tadi. Google Map juga bisa malam ya? Jadi rumah kita itu kita jadikan sebagai basic digital. Dengan email tadi kita buka mulai blogspot yang gratis. Kalau punya uang langsung buka website. Kalau punya uang lagi langsung buka marketplace. Buka marketplace sekarang hanya 3.500.000. 2.500.000 banyak. Bahkan marketplace gratisan banyak. Nah, kalau ketiga ini sudah dipunya, kita kan tidak punya server, tidak punya traffic. Dengan email tadi itu kan nggak punya apa-apa. Produk nggak punya. Kita uploadlah produk kita. Nah, selanjutnya kalau ini sudah dilakukan, baru kita numpang traffic. Kita bekerja sama Shopee, kita pasarkan di Shopee. Ingat, kalau kita masuk di Shopee, maka kita harus mentaati segala aturan, tata tertib, liberalisasi, dan kapitalisasi Shopee. 100%, jangan dilanggar. Maaf, Bapak Imran, sebentar. Itu, ya. Oke. Pemateri pertama dari Bapak Abdul Latif ingin pamit terlebih dahulu karena ada acara. Nggih. Monggo Bapak. Nggih, ngapunten Pak Muhammad Ali Imron, insyaallah lain waktu bisa silaturahim di LPNU. Amin, karena kantor Nurul Hayat dekat dengan kantor LPNU. Oh iya, dekat. Dan iya, kita juga sering ketemu di sana. Ngapunten Pak Ali Imron, karena ini ada ada acara pendampingan pembinaan untuk adik-adik yatim sholawat, dan juga ada buka bersama adik yatim binaan Nurul Hayat yang sekarang sudah alhamdulillah bisa sholawatan, diundang orang untuk pendampingan dan ngisi acara Pak Imron. Monggo Ustaz, monggo. Amin. Kepada Pak Imron dan juga seluruh peserta, saya mohon izin pamit terlebih dahulu. Ngapunten semuanya. Amin. Bisa silaturahmi lagi. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, jadi saya lanjut ya. Yang kita lakukan dengan email tadi, kita berbuat menjadikan rumah kita sebagai basic digital. Kalau kita tidak punya wifi yang paketan mahal, pakai wifi kampung dulu nggak apa-apa. Yang 100.000 itu. Kalau punya langsung pakai IndiHome atau Astinet yang 200.000 per bulan atau 250 atau terserah. Kalau punya uang ya langsung 50 mega. 50 Mbps kalau punya uang, sekitar 400.000 gitu. Nah, dengan kekuatan ini, rumah kita jadikan, kita dengan email kita bikin blog, bikin website, bikin marketplace. Dan kemudian kita bikin silaturahminya pakai jaringan medsos. Medsos apapun yang kita gunakan, 10 medsos terbaik harus kita gunakan. Apa 10 medsos terbaik? Ya, Facebook, IG, WA, Telegram, dan seterusnya ya. Itu kita gunakan. Kemudian kita gunakan lagi media komunikasi yang terbaik lagi, YouTube dan seterusnya, plafonnya kita gunakan. Nah, kemudian kita numpang di marketplace. Bukalapak, Tokopedia, Lazada, eBay dan seterusnya, AliExpress kita makan semua. Akun kita yang rumah kita itu kita tumpangkan di situ. Kita jangan rame-rame, ayo serta jangan beli iklannya. Bukalapak, Tokopedia, Shopee jangan dibeli. Ngapain dibeli? Hanya nyumbang kepada mereka yang sudah konglomerat, jangan. Bagaimana caranya? Kita bisa diterima di Bukalapak, di Tokopedia, di eBay, tidak perlu beli iklannya mereka, kita masuk di sana, tapi kita kerjasama membantu traffic. Membantu traffic lewat mana? Nah,
kita link-link lapak kita dari Shopee Bukalapak Tokopedia itu dimasukkanlah di IG, dimasukkan di bio IG ya, di bio IG, di WA katalog bisnis dan seterusnya, itu dimasukkan di link, itulah membangun traffic. Di situ kita diakui sebagai mitra Shopee, mitra Bukalapak, dan mitra Tokopedia sebagai mitra. Di sini kita menjadi mitra lagi, nggak usah beli iklannya. Kalau sementara kita gerakkan produk-produk UMKM kita, produk lokal kita mengisi jaringan-jaringan di e-commerce itu. Di sini Cina tidak akan bergerak, asing tidak akan bergerak, dan gampang mau menjajah. Tanpa disadari kita akan menjajah. Coba lihat di YouTube itu ada namanya orang jualan panci di 5 benua yang dari Jogja itu. Omsetnya miliarder dia. Sudah ratusan miliar. Ada di Instagram. Ada kan? Nah, itu ada luar biasa di YouTube itu orang Jogja itu jualan panci yang sekarang punya pabrik banyak. Itu kalau orang tua itu mampu melakukan hal itu sampai di 5 benua. Iklannya sampai 1 hari 1 miliar itu budgetnya. Pernah iklan 1 hari 1 miliar. Nah, dari sinilah yang harus dilakukan. Jadi teman-teman harus melakukan rumah digital itu, rumahnya menjadi basic digital. Memang tidak mudah. Ini adalah perjuangan, butuh kekuatan, butuh tenaga, pengorbanan ekstra dan seterusnya. Taruhannya ada, menurut saya mati. Sampai kita mati, maka kita bangun iman kita sekuat kita. Maka di sini saya punya prinsip ya, agar kita jihad ekonomi ini sudah masuk di kategori ibadah, maka saya memiliki perangkat kalau kita bekerja, pikiran kita itu berpikir, hati kita berzikir, tangan kita bekerja. Insya Allah kita berjihad di dalam pengembangan ekonomi ini. Ya, jadi tangan kita bekerja, hati berzikir kepada Allah, dan pikiran kita selalu berpikir, memikirkan tentang pekerjaan. Nah, disinilah kolaborasi ketiga hal kekuatan ini yang saya sebut iman dan Islam tadi itu menjadi kuat begitu. Terima kasih, itu dari saya. Mungkin yang lain atau Mas Yasid, monggo. Cukup Pak Imran, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas penjelasannya kembali dari Bapak Imron dan pertanyaannya dari Mas Yazid. Mungkin dari audien lain yang masih ingin berdiskusi kali ini mengenai penggunaan e-commerce di era digital. Boleh nanya lagi. Saya persilakan untuk bertanya. Ya, dari Mas Jufrianto, sepertinya masih belum puas ya pertanyaannya tadi. Teringat dengan UMKM kita. Boleh, Mbak ya? Ya, selamat datang juga. Di sini ada Pak Purwanto yang sejak dari kemarin ingin berdiskusi dengan kita. Ya, selamat sore Pak. Assalamualaikum. Monggo Pak Purwanto. Ya, kita sharing dan diskusi. Bisa nanti dikasih waktu mungkin untuk bicara tentang e-commerce ini. Yang ingin saya tanyakan lagi ke Pak Imron, ini kan kita mungkin sudah punya manajemennya, bagaimana kita mengelola email, bagaimana kita mengelola blog, dan bagaimana kita membuat promosi di marketplace. Yang menjadi persoalan sekarang itu UMKM kita ini sekarang kan banyak yang masih menggunakan metode yang tradisional, yang mungkin masih buka, yang mungkin hanya dibeli oleh kalau di rumah kan tadi berbicara tentang petani kan ada beras. Kalau beras di rumah kan mungkin masuknya ya mungkin lari ke orang Cina, orang itulah, bukan dibelikan oleh kita sendiri. Dan ketika kita ingin meyakinkan mereka sebagai fasilitator, ini kadang kita punya kendala, Pak. Punya kendala untuk bagaimana meyakinkan orang yang memang memproduksi produk UMKM yang tidak pede dengan produknya untuk dijualkan, atau malah tidak yakin dengan produknya untuk dijualkan di media sosial. Ya apa itu? Nah, ada hal seperti itu kalau di desa. Jadi ya kalau di kota mungkin banyak yang sudah bisa berkembang, tapi kalau di desa itu mungkin yang cukup pedalaman, yang mungkin juga punya produk yang bagus dan kreatif, itu mungkin masih belum bisa kita jangkau. Oke, untuk di Jember mungkin gerakannya cukup masif. Saya asli Situbondo, Pak. Jadi di Situbondo itu karena memang lokasi saya di Situbondo itu di desa saya itu sekarang ada di Jember sebenarnya. Lokasi saya di Situbondo itu memang jaringannya tidak ada, terpelosok, dan banyak produk-produk yang bagus yang mungkin jika dipasarkan dan dikelola oleh generasi milenial itu akan memiliki omset bagus.
Contohnya saja karena saya keluarga dari petani, Pak. Di rumah saya beras saja, sehingga harga beras itu masih harganya sekitar 4.000, 5.000. Itu yang bagus. Kalau yang persoalan yang hancur dalam tanda kutip ya, yang hancur itu ya mungkin akan 3.000, 2.000. Tapi ketika dikemas dan yang saya lihat mungkin di Jember itu yang ketika dikelola dijual di beberapa toko itu mungkin harganya 10.000, 2 kali lipat dari apa yang di share. Jadi itu yang dari petani. Mungkin ada dari yang lain di rumah itu juga sekarang membuat batik yang mungkin saya kemarin motivasi untuk ibu-ibu muslimat di rumah itu membuat batik yang batiknya itu motif porang, karena sekarang itu yang lagi viral porang, Pak. Jadi yang lagi viral porang. Jadi kita motivasi di sana. Jadi kadang ada ketidakpedean dari pemilik produk ini. Gimana cara meyakinkan mereka untuk bagaimana bisa memasarkan produknya ini secara nasional bahkan internasional. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi sebenarnya di dunia digital itu lebih mudah, karena di dunia digital itu pemasaran digital sudah nggak menggunakan 4P lagi. Kalau dulu ya, jadi orang itu banyak teman-teman sekarang terpengaruh. Sekarang di dunia digital yang nggak butuh 4P, tetapi di dunia digital pemikirannya masih 4P. Apa 4P? Price product, place tempat, baru tempat yang bagus, kemudian promotion yang bagus ya, promotion yang bagus, terus kemudian pricing-nya yang bagus. Jadi 4 ini mengganggu. Kita masuk di digital tapi pakai 4 ini, standar 4 yang kualifikasinya harus diukur dengan begitu. Ini yang salah kaprah. Nah, tadi kan sudah dijelasin itu dibuang. Ketika itu dibuang, lihat di Bukalapak. Bata merah itu dijual laku keras. Bata merah, batu boto. Jual pasir, jual batu, jual pasir, jual batu merah, jual apa itu? Ayam potong, jual bulu ayam. Barang-barang sepele itu. Barang-barang nggak punya nilai. Saya di eBay jual gedebok pisang. Saya jual daun apa? Daun pepaya saya jual. Daun pepaya kering, daun mahuni, daun jati. Loh, saya jual. Daun jati, daun mahuni. Loh, ini nggak ada nilainya, tapi di luar punya nilai. Dan kita tanpa ruang dan batas langsung aja upload di FB kita, tinggal mendesain video yang bagus, foto yang bagus sedemikian rupa, kemudian dibikin deskripsi, dibikin narasi yang bagus. Narasi tulis atau narasi voice di YouTube dengan baik. Nah, disinilah jangan kita di dunia digital 4P dipakai, jangan. Jangan terpengaruh promosi, produk bagus, nggak ada sudah itu. Digital sudah nggak menggunakan itu sudah dikubur mentah. Sudah dikubur dalam-dalam 4P itu. Digital konsepnya berbeda. Jadi kita desain apapun kita jual. Bahkan maaf. Ya jual baju bekas laku. Helm bekas, komputer bekas, limbah-limbah komputer bekas, plastik bekas dijual banyak di sana. HP bekas banyak dijual di sana. Ya, tidak aja barang-barang kelas. Bahkan maaf ya, CD-nya artis loh dijual. Jual CD, jual apa? Nah, jual cabai, tomat, dan seterusnya dijual semua di sana. Jual pepaya, apa yang nggak dijual di marketplace itu, di medsos. Nah, ini peluang. Makanya di sini kita bangun gerakan yang masif. Semua orang harus menjadikan rumahnya sebagai titik digital, sebagai pencetak uang. Rumahnya itu sebagai sentral digital. Ini harus dilakukan. Jadi adik-adik mahasiswa harus melakukan rumahnya itu dibangun. Dan ini investasi yang sangat murah. HP sudah punya kan, laptop sudah punya, tinggal WiFi yang belum punya, tinggal pasang. Kalau sudah punya, ya punya semua, nggak perlu modal lagi. Gunakanlah alat yang ada. Kalau HP Anda saat ini RAM 1 GB, ya pakailah 1 GB dulu. Kalau HP-nya masih pakai Xiaomi RAM 500 MB, ya nggak apa-apa dipakai dulu. Ya, apa yang ada dipakai dulu. Kemudian bertahap, kemudian saya yakin naik. Nah itu tekniknya ya. Jadi nggak perlu 4P lagi digunakan. Upload saja apa saja. Kuncinya adalah foto yang terbaik, narasi yang terbaik, customer service pelayanan yang terbaik. Sajikanlah yang terbaik dari segalanya, dari komunikasi, foto, semuanya yang terbaik. Maka orang lain akan melihat kebaikan kita itu sebagai daya tarik, dan itu iklan yang mematikan begitu ya. Contoh, saya gedebok pisang di sini kan dibuang. Di Amerika $1,2 harganya per kilo. Gedebok pisang diambil tengah, dipotong, dibungkus aluminium foil dengan dipres. Oh, itu jadi makanan khas. Gedebok pisang kan?
$1,5. Lo laku itu. Saya pernah membantu eksportir mengirim sekali. Nah, itu contoh begitu. Nah, jadi bisa dipahami gitu ya. Nah, jadi langsung aja upload apa saja produk di sekitar kita, jangan takut salah. Di digital itu nggak ada yang salah. Sudah, jangan takut salah, lakukan. Salah, perbarui, update. Tiada hari tanpa update. Jadi gitu, tiada hari tanpa update gitu ya. Kira-kira gitu rumusnya. Monggo, lanjut ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Imron. Bagaimana Mas Jufri? Ya, mungkin Pak Mauranto tadi boleh sharing itu. Sudah di mood itu. Ya, Pak Pak. Mauranto. Monggo Pak. Berbagi Ya, Pak, ilmu, ini Pak. menarik, Pak. Jadi sebenarnya saya boleh sedikit tanya, Pak ya? Tanya-tanya ini, Pak. Monggo Pak. Iya, Ya, begini Pak, kan dunia digital itu kan biasanya bagi kalangan UMKM itu kan dianggapnya sebagai teknologi yang mungkin susah diikuti. Nah, tadi saya kemudian menyimak penjelasan Bapak itu ternyata tidak sesulit itu ya. Yang penting kan tadi punya handphone, punya apa? Tapi yang penting gini Pak, kan sebenarnya yang barangkali yang menjadi pemikiran orang-orang itu tadi kan Bapak menyampaikan bagaimana kita mendesain atau kita membuat supaya narasinya bagus. Nah, itu yang mungkin yang membuat narasi bagus kan perlu itu Pak. Perlu ada kan membuat narasi itu kan tidak semudah itu kan Pak. Jadi artinya mungkin Bapak bisa ngasih clue-clue atau itu bagaimana membuat supaya yang tadinya barang yang dianggapnya tidak punya nilai, kemudian karena narasi bagus, kemudian video bagus, segala macam itu menjadi seakan-akan punya nilai Pak. Nah, itu gimana Pak? Tip and tricksnya Pak. Monggo Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Pronto. Jadi sebenarnya mudah ya. Sekarang ini era digital sudah ada namanya Mbah Google. Ya. Cara terbaik membuat narasi yang berbasis tag ya. Itu disebut kalau narasi yang baik itu disebut kalau di dalam digital keyword, kata kunci. Nah, kalau kita masuk dunia e-commerce itu disebut keyword. Nah, narasi itu dalam dunia ilmiahnya narasi, kemudian kalau itu menjadi kata kunci. Kalau kumpulan-kumpulannya itu nanti akan menjadi yang disebut kumpulan dari keyword-keyword kata kunci. Nah, mengambilnya mudah. Sekarang sudah ada Google, diklik di Google. Umpama kita jualan keripik pisang. Di Google langsung diketik keripik pisang. Nah, di sana muncullah artikel keripik pisang, copy paste ambil dari ratusan artikel. Jadikan satu, sudah upload aja. Sangat mudah sekali. Nggak perlu belajar. Jadi narasi keripik pisang kumpulkanlah 100 atau 10 artikel tentang keripik pisang. Oh, ini masuk ke produk saya, copy. Baca, oh masuk lagi di copy. Lama-lama Anda melakukan ini secara berbulan-bulan sampai anggap aja 1 tahun, Anda akan menjadi narator hebat. Benar. Anda akan menjadi narator hebat karena Anda telah melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tanpa lambat laun, saya dulu melakukan begini, sekarang bikin narasi, ya tinggal jeplak aja, tinggal ngomong aja, dan langsung begitu. Langsung memiliki narasi berkualitas. Bikin video, begitu juga bikin video. Cara bikin video yang bagus, Anda mau tampil di depan muka, di depan kamera, kan tidak pede. Maka Anda syutinglah video sungai atau produk Anda keripik, produk Anda keripik di fooding, di syuting. Itu foto sekarang kan sudah ada aplikasi yang namanya King Master yang sudah gratis, hebat, enak, bagus. Saya pun juga pakai itu, nggak usah pakai Adobe Premiere. Tinggal taruh foto itu, video tadi Anda gabung di King Master itu, waduh sudah gampang sekali. Kemudian Anda kan nggak pede, suaranya tadi itu dibuang dan kita tumpangi dengan suara kita. Nah, suara kita dari mana? Baca artikel narasi tadi. Tanpa voice, tanpa wajah kita. Dibaca artikel tadi. Nah, walaupun salah nggak apa-apa, itu dilakukan. Lama-lama, ini nggak sampai 1 tahun, kita akan menjadi narasi berbasis visual yang hebat. Itu pasti terjadi. 2 hal ini harus dilakukan. Nggak ada ilmunya itu sebenarnya, Pak. Jadi butuh amati, tiru, dan lakukan setiap hari. Narasi dan visual. 2 ini harus dilakukan. Nggak ada ilmunya ini. Kita punya HP kok. HP kita sudah bisa merekam. Nah, HP kamera itu menyimpan data nggak perlu flash disk sekarang, Pak. Teman-teman kalau sekarang sudah flash disk nggak dipakai, ngapain pakai flash disk? Sudah ada Telegram. Telegram itu jutaan terabit boleh. Saya menyimpan di Telegram itu ribuan terabit.
data video ini, data sudah tak kasih di sana di Telegram, disimpanlah di Telegram gitu. Jadi kalau melihat Telegram saya isinya itu full data, sudah nggak perlu data lagi. Nah kita simpan di sana, video-video semua kita simpan, butuh diambil. Nah, itu cara bikin narasi. 2, belajar dari sini. Mudah sekali, sangat mudah sekali untuk menjalankannya. Jadi emak-emak orang nggak punya ilmu apapun bisa. Bahkan ngedit video pakai King Master nggak perlu ilmu tingkat tinggi bisa. Nggak usah ngapalnya apa itu chroma key apa ini nggak perlu lah. Apa itu screenshot apa ini nggak perlu. Itu tombol ini hanya main tombol aja. Itu tombolnya sedikit kok di King Master itu. Nggak usah dikasih ilmunya. Kalau disebut ini namanya chroma key. Ini namanya nanti ini namanya duplicate picture. Nggak usah nyebut itu. Ini. Nah, saya menjelasin ke emak-emak begitu. Ini klik Pak ya. Setelah ini klik, ini klik. Bahasa saya ini. Saya menjelasin komputer, emak-emak menjadi programmer ada beberapa emak-emak itu nggak bisa. Umurnya sudah 45, emak-emak. Pak, saya nggak ngerti komputer, bisa. Ngetik bisa, huruf bisa. Langsung ketik ini. Padahal tak ajari ilmu programmer tingkat tinggi. Bisa dilakukan. Nah, gitu. Hanya saya sebut ini. Namanya nggak tahu. Nggak saya sebut namanya. Kalau saya sebut istilahnya stres dia nanti. Begitu. Iya. Nah, gitu caranya begitu. Kira-kira itu, Pak Purwanto. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih, Monggo. Pak. Terima kasih sharingnya, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan yang moderator yang lain, monggo ya. Terima kasih Bapak Imron dan Bapak Purwanto sudah melakukan diskusi kali ini. Untuk audien yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Langsung saja ditanyakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Pak Imron, saya tertarik dengan apa yang panjenengan lakukan untuk LPNO. Untuk ke depan kita bisa saling sharing. Kalau bisa saya ini dari Pasuruan Pak. Oh iya, monggo. Ya bisa dikasih setelah ini bisa nyambung gitu loh maksudnya. Pertemuan ini bisa ditindaklanjuti dengan cara apa? Matur nuwun. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Muid Pasuruan nggih. Nggih, leres. Jadi begini, sebenarnya ilmu saya ini saya hibahkan melalui LPNO Jember, baru dirintis. Dan kemarin saya diundang rapat PBNO secara nasional untuk menggerakkan gerakan digitalisasi ini. Dan insya Allah secara bulan setelah Lebaran nanti akan dimulailah gerakan digitalisasi. LPNO akan bekerja dengan ormas-ormas atau lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang ada di Indonesia, dengan kementerian, dengan sampai bahkan dengan Pertamina. Ahok itu Pak Ahok juga support di sana. Jadi banyak. Nah, di sini akan mengangkat perekonomian berbasis kerakyatan. Jadi masing-masing secara nasional, secara kedaerahan di Pasuruan bisa dihubungi LPNO terdekat. Di sana nanti akan menemui, bisa ketemu ketuanya dan insya Allah akan kenal dengan saya. Oh, saya dari Pak Imron Jember, LPNO itu ke sana. Jadi saran saya menghubungi LPNO terdekat. Nah, dari luar kota kalau mau belajar di LPNO Jember terbuka, tapi ya makan sendiri, nginep sendiri. Boleh. Di LPNO itu saya buka, saya hibah. Boleh dari luar kota untuk masyarakat semuanya boleh belajar, tapi 3 bulan waktunya memang harus full. 3 bulan pelatihannya itu full, tapi ketika ada materi kosong ya kosong boleh. Jadi memang harus ketika 1 minggu bisa 3 kali atau 4 kali boleh, kita bicarakan di awal. Jadi memang ya tidak mengikat juga di LPNO itu. Nah, kita mengacu di sana. Ilmu ini saya kupas di sana semua, saya jelasin semuanya, dan nanti lulus dari situ sudah dapat rumah digital. Rumah digital memang yang semasa pelatihan itu menggarap miliknya LPNO. Akunnya itu akun LPNO dan diberikan royaltinya itu 40% diberikan untuk gerakan Islam perkembangan NU, untuk pembangunan umat Islam. Tetapi nanti bapak-bapak semuanya bisa dikasih akun pribadi untuk di rumahnya. Jadi bisa mengendalikan 2 bisnis, yang satu untuk NU, yang satunya untuk pribadi. Nah, gitu. Pertama memang diberikan bisnisnya NU, tapi setelah 3 bulan baru bisnis pribadinya dikembangkan dengan ilmu yang dimiliki yang sama. Kira-kira itu yang saya hibahkan ke NU, dan ini semoga akan menjadi gerakan NU nasional secara masif gitu. Terima kasih. Monggo Mbak Moderator ya. Untuk sekretariat kalau boleh tahu Pak Imron. Kalau sekretariat NU di Jember di Jalan Imam Bonjol.
ketik di Jember itu namanya PCNO Jember di Google Map, nanti ketemu insya Allah di sana. Itu jam kerja ada operator di sana, boleh nemuin, nanti ada Mas Joni. Tapi bisa boleh langsung ke LPNO Pasuruan, itu juga boleh mampir di sana. Itu kayaknya mendengar juga program ini juga, ya bisa. Se-Indonesia itu bisa menghubungi LPNO terdekat. Nanti minimal LPNO terdekat ketuanya akan menghubungkan ke saya, akan dihubungkan ke Jember atau ke PCNO-nya begitu. Karena melalui badan NU saya yakin lebih luas gitu. Ya, monggo, terima kasih nggih. Nggih, terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Pak Abdul Muid nggih. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Muid. Mungkin dari audien lain atau partisipan yang lain ada yang ingin dipertanyakan kembali terkait materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Imron sendiri. Bagaimana? Mungkin ada yang masih ingin berdiskusi kembali? Cukup, sangat puas, mantap. Tindak lanjutnya Pak, mohon bantuannya. Amin. Baik, terima kasih. Apabila sudah tidak ada yang ingin bertanya kembali, saya akan tutup acara pada sore hari ini. Terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah meninggalkan forum atau forum diskusi ini, kepada Bapak Abdul Latif. Dan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Imron pribadi atas waktunya sudah meluangkan untuk mengisi acara pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk para audien dan para partisipan yang dari luar juga. Sepertinya ini banyak yang dari luar. Terima kasih atas waktunya juga dalam mengikuti acara webinar Tadarus Ilmiah kali ini. Semoga ilmu yang didapat kali ini bermanfaat dan barokah untuk kedepannya. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imron. Ya, sama-sama Pak Pur. Ya, Tembalung mampir. Satu rahmi lah. Ya. Kalau Tembalung mampir, monggo. Nggih. Nggih, makasih nuwun Pak. Nggih. Nggih, monggo. Saya di Japri sama Pak Jufrianto tadi. Saya langsung Mohon maaf Pak, belum bisa tadi kan. maksimalkan jadi materi. Iya, ini materinya menarik, digitalisasi ini kan. Saya kan gaptek teknologi nih, jadi saya pengen belajar. Ternyata tadi dijelaskan tidak sesukar yang dibayangkan. Mudah sekali Pak, mudah, digital mudah kok, sangat mudah. Iya, betul nuwun Pak. Sama-sama, monggo. Terima kasih Pak Imron. Oke, sama-sama Mas. Silakan ke LPNU terdekat. Siap.